dan bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah, ya ulil albab, hei orang-orang yang berakal. Ini firman Allah di Al-Quran. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berdoa, ya Allah, berilah kami di dunia, sehingga Allah beri dia, tetapi nanti di akhirat tidak mendapatkan apa. Kalau nanti beribadahnya gara-gara seperti ini, maka jangan mengharap lagi ketika di akhirat. Kalau kamu mau jadi orang kaya, sholat duha. Bill Gates kalau tidak salah itu tidak sholat duha, tapi kaya. Jadi cara berpikirnya orang Islam, ibadah itu bukan untuk kaya, tapi ibadah itu untuk menghamba kepada Aqaf mantul. Fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Hati-hati, akunya dhammah diikuti waw sukun, dibaca panjang satu hentakan nafas. Wattaquni ya ulil albab. Wattaquni ya ulil albab. Pertanyaan, Ustadz, kalau uli itu kan ada wawunya, ada apa? Ada. Itu dibaca panjang tidak? Tidak. Karena yang dibaca panjang rumusnya dhammah diikuti waw sukun. Jadi kalau wawnya tidak sukun maka tidak panjang. Ini cuma tambahan saja. Wattaquni ya ulil albab. Wattaquni ya ulil albab. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وإن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka
ذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Hati-hati fil akhi, jangan fil akhir. Fil akhirati min khalaq. Fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. wallahu sari'ul hisab. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi. Wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa. Wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma
ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله oh ya ya tak ada kelihatan tadi wala bi'sal mihad ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر ينظرون أن يأتيهم الله في ظلال salah fi ظلال tidak ada yang banyak 2 3
fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Bismillahirrahmanirrahim. Berlancung ini ya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji maksudnya waktu atau musimnya. Ashhurum ma'lumat, beberapa bulan yang dimaklumi, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Tetapi ada pula yang mengatakan seluruh bulan Dzulhijjah itu. Sebagian pendapat yang lain, faman farada, maka barang siapa yang telah menetapkan niatnya dalam dirinya, fihinnal hajja, akan melakukan ibadah haji pada bulan-bulan itu dengan mengihramkannya, fala rafasa berkata yang jelek, wala fusuqa, dan berkata fasik, wala jidala, dan jangan berbantah-bantahan atau terlibat dalam percekcokan fil haji, sewaktu mengerjakan haji. Umur haji jatokar. Menurut satu qiraat dengan baris di atas, dua hal yang pertama dan makna dimaksud ialah larangan mengerjakan 3 hal. 3 hal itu. Jadi larangan mencampuri istri, larangan bermaksiat, dan larangan untuk bercekcok. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, yaitu sedekah, ya'lamuhullah, pastilah diketahui oleh Allah. Nah, ini Pak. Jadi wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Segala sesuatu yang kita kerjakan kalau itu baik, Allah pasti tahu. Dan bukan hanya tahu, masih ingat ayat yang kemarin, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, maka itu tanda orang-orang bertakwa. Dan Allah bersama orang yang bertakwa. Dan di sini juga dijelaskan lagi, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Setiap yang dilakukan oleh kita berupa kebaikan, maka itu semuanya pasti diketahui oleh Allah. Makanya jangan terlalu sibuk mencari pujian manusia. Sibuklah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan membalas kebaikan itu. Ayat berikut ini diturunkan pada penduduk Yaman yang pergi naik haji tanpa membawa bekal, sehingga mereka menjadi beban bagi orang lain. Wa tazawwadu, dan berbekallah kamu yang akan menyampaikan kamu ke tujuan perjalananmu. Fa inna khairaz zadit taqwa. Nah, ini wa tazawwadu disuruh berbekal untuk sampai kepada tujuan, tapi juga ini bisa bermakna umum. Jadi wa tazawwadu, kita disuruh berbekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal at-taqwa ialah takwa. Artinya yang dipergunakan manusia untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban bagi orang lain dan sebagainya. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah, ya ulil albab, hei orang-orang yang berakal. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kalau kita masih punya akal. Laisa alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kamu. Laisa alaikum junahun an tabtaghu, mencari atau mengusahakan fadlan, karunia atau rezeki, mir rabbikum, dari Tuhanmu, yakni dengan berniaga. Fa idza afattum, maka jika kamu telah bertolak, artinya berangkat, min arafatin, dari Arafah, yakni setelah berwukuf nanti di sana, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah, yakni setelah bermalam di Musdalifah sambil membaca talbiyah.
tahlil dan doa. Indal masy'aril haram, di masy'aril haram, yaitu nama sebuah bukit di ujung Musdalifah, disebut dengan Quzah. Ini di sini dijelaskan seperti itu. Saya tak depak, insyaallah lebih paham sila depak. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW berwukuf di sana, berzikir dan berdoa kepada Allah hingga hari telah amat terang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, berwukuf di Arafah. Wadhkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah kepadanya disebabkan petunjuk yang diberikannya kepadamu, untuk mengetahui pokok-pokok agama dan tata cara hajinya. Wa in kuntum, dan sesungguhnya kamu sebelum itu, min qablihi, sebelum itu, maksudnya sebelum petunjuk itu, laminadhdallin, termasuk orang-orang yang tidak tahu. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas, tsumma afidu, kemudian bertolaklah kamu, hai orang-orang Quraisy, min haitsu afadhan nasi, dari tempat bertolaknya manusia. Maksudnya dari Arafah, dengan jalan berwukuf bersama mereka. Wastaghfirullah, dan mohon ampunlah kepada Allah terhadap dosa-dosamu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi yang dimaksud dengan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ini bagi orang yang beriman. Orang yang tak beriman kepada Allah tidak diampuni oleh Allah. Jadi harus beriman kepada Allah. Ya, tapi kan dulu di Mekah itu banyak orang-orang kafir. Ya, kalau ini kan ceritanya ayat ini turun dulu. Tapi ini berlaku sampai sekarang. Fa idza qadaitum manasikakum, apabila kamu telah menyelesaikan atau menjalankan manasikakum, ibadah haji manasik, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah, kadzikrikum abaakum, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyangmu, au asyadda dzikra, bahkan lebih banyak lagi dari itu. Faminan nasi may yattaqu, faminan nasi may yaqulu rabbana atina, di antara manusia ada yang berdoa, apa doanya? Rabbana atina fid dunya, ya Tuhan kami, berilah kami bagian kami fid dunya, di dunia, sehingga ia pun diberilah bagian itu. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tiadalah ia di akhirat memperoleh bagian yang menyenangkan. Ini firman Allah di Al-Qur'an, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang berdoa, ya Allah, berilah kami di dunia, sehingga Allah beri dia, tetapi nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Hati-hati Pak, ini saya kurang sepakat. Kalau mau kaya sholat duha, kalau mau lancar rezekinya baca sholawat. Kalau nanti beribadahnya gara-gara seperti ini, maka jangan mengharap lagi ketika di akhirat. Kenapa? Karena Allah berikan di dunia. Kalau kamu mau jadi orang kaya, sholat duha. Bill Gates kalau tidak salah itu tidak sholat duha banget, tapi kaya. Ya. Kemudian orang-orang kafir itu banyak yang tidak sholat, tapi kaya. Jadi cara berpikirnya orang Islam, kaya itu, ibadah itu bukan untuk kaya, tapi ibadah itu untuk menghamba kepada Allah.
sahabat itu kaya semua? Tidak. Ibadahnya sahabat dengan ibadahnya orang sekarang udah bening jauh. Utsman bin Affan ketika sholat malam itu sampai khatam Quran. Sayyidina Ali orang alim. Ya kan Pak? Sayyidina Ali ini orang alim. Tapi beliau tidak kaya. Pintar beliau. Jadi salah cara berpikirnya ketika orang ibadah karena kaya. Rumusnya kaya bukan karena ibadah. Rumusnya dunia bukan karena ibadah. Tapi karena apa? Karena Allah yang menginginkan. Jadi bab rezeki ini kehendak Allah sudah. Kita ini usaha. Tapi orang yang bertakwa oleh Allah, yaj'al lahu makhraja. Akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Yang dimaksud kaya ini merasa cukup ya. Yang dimaksud kaya versi agama merasa cukup Pak. Orang yang tekan la Roma soki, tapi kun atina kurang melulu tak sokinya. Kenapa? Karena repot nyari melulu. Sebede Roma kita dinikmati nyari melulu. Kan tak sokinya mana kan? Banyak itu orang-orang. Dari saking sibuknya mencari dunia, dia tak sempat. Apa jang berjamaah tak sempat. Bahkan tidung gedeng tak sempat. Kenapa? Karena tak kaya. Hatinya tetap kosong. Ini saya lanjutkan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dan di antara mereka ada pula yang berdoa. Nah, kata Allah, kalau tadi faminan nasi sebagian manusia itu berdoa rabbana atina fid dunya. Minta dunia saja. Tetapi di antara mereka ada pula yang berdoa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah hafal. Rabbana wahai Tuhan kami, atina berilah kami fid dunya di dunia hasanatan yaitu kebaikan. Artinya diminta diberikan nikmat oleh Allah. Kepada Allah. Wa fil akhirati hasanatan, dan di akhirat berilah kami kebaikan yaitu surga nanti. Karena tidak ada kebaikan lagi kecuali surga nanti. Nah, tapi kata sebagian pendapat, nikmat paling besar nanti adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzabannar, dan pelihara kami dari siksa neraka, yakni dengan tidak memasukinya. Ini merupakan lukisan tentang keadaan orang-orang musyrik dan keadaan orang-orang beriman yang tujuannya ialah supaya kita mencari dua macam kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana telah dijanjikan akan peroleh pahala dengan firman-Nya. Ini yang dimaksud dengan fid dunya hasanah. Ini bukan semata-mata dunia Pak. Yang dimaksud dengan fid dunya hasanah, kehidupannya di dunia ini dia baik. Dia mengikuti aturan Allah. Jadi kalau ada orang yang hidup di dunia, dia kehidupannya glamor misalnya, tapi tak hasanah, tak baik. Artinya kehidupannya dipenuhi dengan akhirat. Berarti dia gagal. Tapi rata-rata orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kapan dibaca doa ini? Sebanyak-banyak mungkin, Pak. Biar Allah menjaga kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, saya ulang ini lagi. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah ini adalah doa yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian doa ini pernah dibaca oleh Rasulullah. Dan yang mengamini para sahabat. Kira-kira ada potensi untuk ditolak tidak Pak? Yang berdoa Rasulullah, yang mengamini sahabat. Dan ini diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pasti tidak ditolak. Bukan insya Allah tidak ditolak. Tidak ada insya Allah. Pasti tidak ditolak. Karena doa Rasulullah itu pasti diijabah oleh Allah. Pertanyaannya, apakah para sahabat dan Rasulullah ini jadi orang kaya?
Apakah semua sahabat jadi orang kaya? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena hasanah yang dimaksud ini bukan sebatas hanya kenikmatan dunia. Bahkan banyak sahabat ini yang miskin. Sayyidina Ali orang alim tetapi miskin. Apakah beliau tak hasanah? Yang dimaksud adalah hasanah ketenangan hati, Pak. Odik meskipun miskin tenang. Yang melarat nih. Tenang kalaban apa? Tenang kalaban ibadah. Jadi kalau ada orang miskin misalnya, tapi dia menjaga ibadah, nyaman dengan ibadah itu, dialah hasanah fid dunya. Ada orang kaya misalnya, kemudian dia rajin ibadah, jaga ibadah, tenang dengan ibadah, maka dia hasanah fid dunya. Tapi kalau ada orang kaya yang seakan-akan glamor kehidupannya, tapi tak sempat ibadah, dia tidak akan bahagia. Ini rumus Pak di Al-Quran. Nanti ditemukan di Quran surah Thaha. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang melupakan saya, kata Allah, dia tidak ingat kepada Allah. Dia sibuk dengan kenikmatan dunianya, lupa kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka Allah akan buat hidupnya hampa. Hampa, Bang. Sama seperti ini. Berdedaan banyak makanannya, tapi dia rasa sekali nyaman, Bang. Tak nyaman. Sederhana cara logika kita. Ketika kita sakit, memang Allah mungkin secara kebiasaan, secara normal manusia, loh, katanya orang yang kaya itu tidak bahagia. Itu buktinya banyak hartanya. Orang yang sakit, Allah tak mengambil makanannya. Cukup diambil oleh Allah rasanya. Sekaya-kayanya orang, dia mampu membeli makanan yang enak, tapi tak mampu beli rasanya enak. Paham? Mungkin dia enak makannya, seakan-akan. Tapi ternyata rasa ini Allah yang punya. Mudah bagi Allah. Tak usah tidak jauh dulu. Kita mun sakit watak nyaman kan. Yang dimaksud dengan nikmat dunia versi orang soleh, ya, bukan orang-orang kafir. Tapi banyak orang beriman sekarang cara berpikirnya seperti orang kafir. Dia nikmat dengan harta. Dilatih sampai kita nyaman. Manisnya iman itu kata ulama, manisnya iman itu mengalahkan manisnya dunia dan seisinya. Manisnya iman, Pak. Wah, kalau kita nyampe kepada manisnya iman, bagaimana Bilal bin Rabah lebih baik menjadi orang tukang adzan saja dibandingkan jadi seorang menteri. Waqina adzabannar, dan minta kepada Allah untuk dijauhkan dari neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itu orang-orang yang dapat bagian, maksudnya pahala, mimma kasabu, dari apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Menurut keterangan sebuah hadis, Allah melakukan hisab atau perhitungan bagi seluruh makhluk dalam tempo yang tidak lebih setengah hari waktu dunia. Tidak lebih dari setengah hari waktu dunia. Bagaimana caranya Allah? Ya sudah, versi Allah itu. Tapi kata Gus Baha kemarin itu, bagaimana caranya Allah nanti menghisab? Kok bisa cepat? Jadi jangan khawatir, Pak. Maabit pakai penghisapan karena ribuan orang, bukan ribuan, triliunan nanti. Triliunan orang. Bagaimana cara Allah menghisab? Kan lama nanti Ustaz, ngantrinya lama enggak? Nah, di riwayat ini tidak kurang dari setengah hari. Kata Gus Baha kemarin saya lihat di videonya. Karena beliau ini ahli Al-Quran, ahli tafsir juga. Cara nanti untuk mengetahui orang baik dan tidak baik itu simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Akan tampak di wajahnya banyaknya sujudnya. Jadi kalau dia banyak sujud bercahaya wajahnya. Makanya yang paling berharga nanti di akhirat, ketika sudah kita sampai kepada pengadilan yang sesungguhnya dan kehidupan yang sebenarnya,
yang paling berharga di sisi kita adalah sujud. Sebagian yang lain nanti bisa dilihat dari seringnya wudhu di dunia. Jadi orang yang wudhu nanti bercahaya. Jadi mudah Pak. Nanti ketika sudah dibangkitkan, kalau orang yang rajin sholat, rajin wudhu, dia bercahaya. Pak aku pun saya bercahaya semua. Sebagian saya tidak usah sampai di akhirat. Di dunia saja, orang mun saya miskin, todus siapa orang bendeng soki Pak. Orang soki misalnya ngibu mobil, ngibu mau sepeda kingnya tar ya. Seharganya belum 10 juta. Pak Haftar ngibu mio misalnya. Kira anda apa dong? Tar kan anda. Todus gitu. Kuling ngibu vario misalnya. Todus. Selain nanti mobil-mobil dan ganteng. Pas kuling bi Haftar. Haftar ngibu sepeda mio, kuling ngibu vario. Todus ya. Tak selevel. Jadi sama nanti. Orang yang jarang sholat, jarang wudhu di dunia. Maka nanti penepe tibi Pak. Langsung ntar ya. Tak bolong bagian orang yang bercahaya itu. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kepada Allah dengan membaca takbir ketika melempar jumrah. Fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang berbilang, yakni pada hari tasyrik. Faman ta'ajjala, barang siapa yang ingin cepat, fi yaumaini, dalam 2 hari, fala isma alaih, maka dia adalah berdosa. Wa ma ta'akhkhar, dan barang siapa yang ingin mengundurkannya, fala isma alaih, maka dia adalah ia berdosa. Limanittaqa, yakni bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Jadi oleh Allah disuruh bertakwa. Kenapa? Ilaihi tuhsyarun, karena kita semua akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, di antara manusia ada yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu. Tetapi sebaliknya, tidak demikian halnya tentang kehidupan akhirat, karena berbeda dengan pandangan dan keyakinannya. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan dipersaksikannya kepada Allah atas isi hatinya, bahwa itu benar-benar cocok dengan apa yang diucapkannya. Wa huwa aladul hisam, padahal ia adalah musuh yang keras. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Tadi ayat yang tadi, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada manusia ini yang ucapannya tentang kehidupan dunia itu menarik. Ada orang yang setiap hari yang dibicarakan dunia saja. Dunia terus. Tak mikir akhirat sekali. Tak mikir masih peratu Allah. Yang difikirkan dunia. Mau tidur mikir dunia. Semua. Wa idza tawalla, dan apabila ia berpaling daripadamu, sa'a fil ardi, ia berjalan di muka bumi, wa yuhlikul harfiha wa yuhlikul hartha wan nasl, untuk berbuat kerusakan padanya dan membinasakan tanaman-tanaman atau binatang ternak. Untuk menyebut beberapa macam kerusakan maksudnya. Wala yuhibbul fasad, wallahu la yuhibbul fasad, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul izzatu fal ismu fahasbuhu jahannam, dan jika dikatakan kepadanya bertakwalah kamu kepada Allah, akhadhatul izzah, bangkitlah kesombongannya. Menyebabkan apa? Bil ismi, dosa yang disuruh menghindarinya. Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah baginya neraka jahannam. Wala bi'sal mihad, dan sungguh ia seburuk-buruk tempat. Jadi ketika dikatakan kepada orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, ayo bertakwalah kepada Allah, malah dia sombong. Setelah sombong, dia melakukan maksiat, maka cukuplah nanti akan dimasukkan ke neraka jahannam. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Nah, ini ciri-ciri manusia, Pak.
oleh Allah, ciri-ciri manusia, ada orang yang disuruh bertakwa kepada Allah, malah dia semakin sombong. Apa jadi kan? Mayu bojeng, tak kira soki. Nabinya, Allah cakap kau jadi apa jangan kau? Dimai. Ya, ini ciri-ciri manusia. Jadi kejok kesambu, Ustaz, mangak deka, ngajak agas saja. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya, jadi mengorbankan dirinya demi apa? Demi mentaati Allah. Ada manusia ini yang luar biasa. Jangankan hartanya yang tidak mubah ada ini, Pak. Meskipun sampai sekarang ada. Ada orang yang memang coba sambil jalan-jalan ketemu dengan orang. Nah, kemarin ahad kan, coba sambil jalan cari. Ada ternyata masih banyak orang-orang yang sampai tak memikirkan dirinya untuk Allah. Jangankan hartanya, dirinya mungkin kebutuh itu, ada. Maka oleh Allah ini, ibtigha'a guna menuntut mardatillah, keridhaan Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah maha penyantun kepada orang-orangnya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Sebentar lagi. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam kafatan secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya ia musuhmu yang sangatnya nyata. Fa in zalaltum, dan jika kamu tergelincir, mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang kepadamu bukti-bukti yang nyata bahwa ia barang hak, fa'lamu annallaha azizun hakim, maka ketahuilah bahwa Allah maha tangguh. Hakimun, lagi maha bijaksana di dalam segala perbuatannya. Jadi Allah ini, segala perbuatan Allah itu kebijaksanaan semuanya. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Hal tiadalah, maksudnya tidaklah, yanzuruna yang mereka tunggu-tunggu, illa ayyatiyahumullah, melainkan datangnya Allah kepada mereka. Maksudnya siksaan Allah. Fi dhulalin, dalam naungan, minal ghamami, awan dan awan, wal malaikatu, dan malaikat, wa qudiyal amru, diputuskan perkaranya, hingga tamatlah riwayat mereka, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah dikembalikan, maksudnya dikembalikan semua urusan. Ada yang mengatakan dalam bentuk, jadi nanti akan dikembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah berikan umur yang panjang kepada kita. Aqulu qauli hadza, nastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.